Ya, kita nunggu yang lain. Coba silakan ada yang mau liatin lagi artikel itunya, abstraknya. Oke, kita sambil nunggu yang lain, minum pelan-pelan aja, nanti minum ulang-ulang lagi. Jadi, nah ini dia beda ya, beda tapi sama sebenarnya. Ya, yang tadi kita bahas tadi kelihatannya beda tapi sama. Ya, jadi abstraknya ada yang sifatnya punya beberapa porsi bagian seperti ini, ada yang disatukan, sama sebenarnya. Ya, nah kemudian ya pasti saja tadi ya yang kita sebutin ada biasanya 200 kata aja. Ya, ada yang minta dua bahasa. Kalau yang di Indonesia, dia minta bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Ya. Nah, untuk yang eh, Journal of Economics Literature, ada juga yang Islamic, namanya Journal of Islam, Journal Journal of atau ini King Abdul Aziz Islamic Economic Journal Index, King Abdul Aziz Islamic Index. Jadi dia buat sendiri itunya gelnya. Ya, ada gel dari King Abdul Aziz yang memang untuk yang syariah. Ya, oke. Jadi nanti kalau misalnya mau nulis yang syariah, bagusnya kalau ditanyain gel, kita nge-refer ke King Abdul Aziz University. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat isinya apa nih? Sekarang kita ke isi ya. Bagaimana isi dari pendahuluan biasanya 3-4 paragraf ya. Kemudian latar belakangnya harus ada, gunda gulananya nulis Islamic filantropi itu apa harus ada di sini. Gunda gulananya bagaimana membuat decision support system supaya orang bisa milih lembaga zakat yang tepat itu harus ada di sini. Nah, tadi Mas Tri sudah menunjukkan abstraknya, ya. Abstraknya tadi sudah mengarahkan ke permasalahan yang sebenarnya ingin diungkapkan oleh Mas Tri. Nah, disinilah tempatnya. Ya, kemudian teorinya. Nah, tadi yang itu yang belum Madam Cak lihat tuh, Mas Tri Wahyudi. Ya, teorinya apa? Disebutin tuh di dalam abstraknya.
Oke. Nah, teorinya jangan langsung tiba-tiba mau khutbah dari ayat Al-Quran sampai hadis sampai tafsir. Karena kita bukan berargumentasi dengan cara berdakwah atau ngasih khutbah, bukan. Ini banyak yang disalahin. Dan jangan tulis pakai bahasa Arab. Kalau kita menulis pakai bahasa Arab, ya memang di jurnal yang bahasa Arab. Kalau enggak, mereka enggak ngerti. Karena reviewernya mungkin bukan beragama Islam. Dan sistem dari jurnalnya nggak mendukung bahasa Arab. Kan ada kan bahasa Arab kita yang jadi nyatu semua. Ya kan? Ada yang bahasa Arab kita jadi ayat-ayatnya jadi aneh gitu kelihatannya. Nah itu artinya sistem dia nggak bisa nerima. Ada pertanyaan? Nah dari landasan teori itu yang mana tuh, Madam? Landasan teori kalau gaya Madam harus masukkan teori dari atau pandangan dari filosofi-filosofer Barat dan Islam. Kalau bagi yang nulis tentang syariah, ya, yang menulis tentang Islam, oke, jangan pakai teori yang sama dengan yang dipakai orang lain. Dan juga ada kaul ulamanya, ya, ada pandangan ulama. Menurut uh, Syekh ini misalnya ya, dalam satu kata ketika dia mensitasi Al-Quran, tapi kok nggak nggak membumikan ya dari segi ini kita pakai kaul ulama ya, supaya orang lebih paham. Oke. Nah, terakhir kesimpulan menjawab masalah penelitian. Jadi diulang lagi pertanyaannya itu paling bagus ya. Kalau di kesimpulan, ingat bab 5 section 5 itu ya kesimpulan ya. Terus di bawahnya kita tulis begini. Pertanyaan dari the research questions of this paper is, kita ulang lagi pertanyaan yang kita ajukan di introduction, tapi pakai bahasa yang lain ya. The research questions of this paper is to highlight the importance of how to convince people on zakat institutions. Nah, misalnya gitu. Ya, jadi di conclusion tuh diulangi lagi. Nah, baru setelah itu hasil dari bab 4 atau section 4 itu dimasukkan membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori yang diacu, tapi tidak ada referensinya ya. Tidak ada referensi lagi kalau di conclusion. Dia mengulang dan memendekkan hasil-hasil yang tadi berlembar-lembar tadi dalam beberapa paragraf saja. Ya, merupakan tempat penulis mengungkapkan pendapat dan argumentasi secara bebas tapi singkat dan logis. Menghubungkan hasil penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Ya, kenapa kita perlu membuat penelitian? Karena penelitian sebelumnya kita rasakan tidak cukup atau tidak up to date, ya kan? Nah, disitulah yang kita hubungkan, menjelaskan arti temuan untuk memperluas cakrawala ilmu dan teknologi kepada siapa. Tapi mohon jangan pakai kontribusi penelitian ini adalah satu, kepada rakyat Indonesia. Dua, kepada industri, pelaku industri. Ketiga, kepada pembuat keputusan. Nggak perlu. Langsung aja. Nggak usah pakai kepada yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan, nggak perlu ya. Nah, ya, yang jelas ada kontribusinya. Bahkan kayak gini aja. The contributions of this paper is to extend the previous theory where it only has a scope on football matching, but today we extend it to gitu ya. Kesimpulan dan saran bukan copas ya, bukan copas dari pembahasan, tapi di paraphrase. Nah, ini boleh lagi pakai AI.
Misalnya kita udah panjang-panjang nih, aduh tapi kan kayaknya udah kebanyakan ya kata-kata kita. Minta AI pendekkan dan diparaphrase, itu boleh dimasukin kesimpulan. Memuat jawaban atas pertanyaan penelitian, ada jawabannya. Deskriptif, bukan numerik. Nggak ada lagi ya. Nah, daftar pustaka lengkap. Tata cara penulisan mengacu pada aturan jurnal yang bersangkutan. Ya, tadi yang sudah ini ya. Jangan kita lupa di sini. Marah banget reviewer. Nanti madam tunjukin deh. Reviewer jenis apakah, madam? Ya. Nah, referensinya disperhatiin. Gimana dong, madam, caranya supaya mudah kita lihat referensinya? Ada yang tahu? Gimana caranya tahu referensi jenisnya itu bedanya di mana-mana? Apa aja bedanya? Di mana kita bisa lihat? Ada yang tahu? Informasi untuk autor, Madam. Ya, tapi tahu dari mana tuh kita? Referensi A beda dengan referensi B cara nulisnya. Oh, mungkin di bawahnya kan ada tuh, ada yang pakai garis-garis, ada yang pakai gurus apa kurung gitu, Madam. Pakai kurung Ya. kayaknya apa? Chicago ya. Ah, Chicago atau apa gitu. supaya kita dengan mudah, kadang-kadang kita nggak ingat, kita kan lupa. Gimana caranya? Lagi-lagi ke Google Scholar. Oke. Sebentar ya, Madam tunjukin lagi. Oke. Sekarang Mbak Liza kan tadi maunya bicara di eh atau Mbak Liza kan tadi di ini ya. Bentar. Nah, misalnya tadi judulnya apa tadi, Mas Tri? Judul judul Mas Tri tadi aku pengen tulis di sini. Oh, Judulnya apa? saya ini, Madam. Systematic Review of Artificial Intelligence in Human Structural and Relationships Capital for Business and Accounting Excellence. Misalnya aja ya. Nah, ini dia. Caranya gini. Klik ini, coba lihat nih site ya. Klik, klik ya, klik site. Nah, ini dia. Mbak Liza, Arselina, Mbak Nuria, ini caranya kalau kita lupa, ini apaan sih, apa-apa. Kan ada tadi di jurnalnya juga di template-nya dikasih tahu sama dia. Tapi kita pengen tahu nih, apaan sih bedanya kayak gini. Terus gimana dong caranya? Kalau misalnya kita udah ketemu referensi nih, tapi kok dia acak-acakan. Udah jangan 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 kita ngebetulinnya sendiri. Kita ambil judulnya, kita kita cari di sini. Nih misalnya nih ya, Madam kan biasanya pakai apa, ya. Terus kita ketemu nih sama namanya Kurlejusik Karger, Focusing in Financial Accounting with Artificial Intelligence, Systematic Literature, Review and Future Research Agenda, Journal of Applied Accounting Research. Oke, nah dia ini, oke, tahu nggak apa ini dimaksudnya akhirnya print? Ada yang tahu? Ini adalah jurnalnya pada waktu itu, ini kan tahun 2023, tapi sudah ke-capture dengan si Google Scholar, dan dia belum resmi sebenarnya dikeluarkan, tapi sudah dicantumkan di jurnal tersebut, ya, untuk menarik perhatian orang-orang supaya baca dulu abstraknya. Jualan lah, jualan. Makanya ada di istilahnya a hidden print. Tapi yang sebenarnya aslinya ada di yang nggak ada hidden print ini hapus aja sebenarnya. Ya, oke, itu satu. Ini sekarang kita lihat lagi. Nah, ini dia ya yang rapian ya. Nih, si Bardijieva sama si Islam sama si Saedi, Artificial Intelligence on Accounting and Finance, Meta Analysis, International Business Review. Oke, kita bisa buat kayak gini aja. Ambil ya, terus letakkan ke jurnal kita atau langsung pakai ini.
ya, reference manager atau EndNote atau Bible text. Harus biasanya ada Mendeley di sini, tapi Mendeley kayaknya nggak satu kesatuan sama Google ya, Rifka ya. Nah, kalau yang udah masuk pakai ini langsung masuk ke sistem kita dia, ya, nggak perlu kita buat lagi. Nah, tapi kalau ini kita manual, kita masukin ke Mendeley kita, ambil aja ini. Oh ini berarti atau di Mendeley-nya di set mau apa mau Harvard bisa kan? Nah, jadi ini kalau manual, misalnya manual, kita ambil copy, ya, katakanlah kita ada tulisan nih ya. Nah, kelihatan nggak tulisan Madam? Ya, kita lihat tulisan, misalnya, eh, ya, Madam lagi nulis ini nih, lagi dalam rangka minta ada orang minta tulisan belum selesai. Ya, Madam, tunjukin nih ya, yang tadi kita copy. Hmm. Nih, ini ya. Misalnya kita nih udah copy nih. Bukan. Oke. Ntar. Ini ya, udah kelihatan? Nah, nanti kalau ketika nulis di sini, nih, coba kita lihat ya, kita taruh sini. Nah, dia nulis tentang pakai apa. Nah, sama nggak dengan apa di sini? Sama ya. Tapi kita pengen nih, aku nggak mau yang apa, aku pengen, ini disyaratkannya Harvard. Berarti kita ambil salah satunya, terus kita pergi ke sini. Ya kan? Ngeliat nggak? Ini. Lihat ya. Lihat Google Scholar lagi. Nah, kita ambil site. Nggak Belum. begitu, Site. madam, yang Google Scholar-nya, madam. Masih Di Word. masih Word. Oh, masih Word. Oke. Nih, sekarang Madam ini lagi. Nah, sekarang kita dari Word tadi kita ke Google Scholar lagi. Kita ambil, kita cari di sini. Yang Harvard. Atau tadi kayak kata Mbak Liza, Chicago. Ya, Chicago bedanya apa? Oh, tahunnya di ujung. Ya. Terus kalau apa sama Harvard bedanya apa? Oh, Harvard itu buka kurung tutup kurung. Ya. Terus kalau Harvard nggak ada kurungan. Ya. Yang lainnya sama nggak nih? Sama. Terus apalagi yang beda? Vancouver, kata Mbak Liza tadi ya. Vancouver nggak ada yang italic. Semuanya biasa. Ya. Nah, MLA lain lagi. Dia ada tanda petik judulnya. Terus jurnalnya italic. Nah, nanti ambil aja di sini. Oke, kalau mau merubahnya ya, kalau kita mau buat manual. Tapi kalau kita ada yang tadi ya, yang ada apa, Mendeley ataupun EndNote, kalau Medan pakai EndNote ya, atau kadang-kadang Medan manual ya buatnya. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke sini. Jadi udah biasa ya, udah biasa ya. Nah nanti baru kita ini waktu kita sudah habis ya. Masih ada 15 menitan lagi, Madam. Oke, ya, ini sudah akhirnya kita ya pastinya ya tadi cara menulisnya dulu. Nanti kita pilih jurnalnya, nanti Madam tunjukin ya. Silakan nanti mau coba juga nggak bayar. Ya Madam tunjukin ya salah satu aja. Ini penulis harus ya ini tapi intinya penulis itu tolonglah ya kita nulis itu nggak sembarangan.
orang baca tulisan kita. Nggak mau kita yang sembarangan, jangan sampai orang tersesat ya. atau sampai orang membuat keputusan yang tidak baik gara-gara membaca tulisan kita. Ya, makanya itu nilainya ibadah dan adabnya dijunjung tinggi, jujur, dan kita jangan plagiat. Kalau nggak mau plagiat mudah, gampang, sitasi dan paraphrase. Menurut Wahyudi 2024, apa salahnya? Kita mau mensitasi nama Wahyudi, males ternyata orang Indonesia. Dia nggak mau kenalan dengan si Wahyudi. Padahal bisa langsung di Google Scholar aja langsung dapat papernya Wahyudi di situ. Ya. Nah, terus tugas penulis adalah original yang nggak pakai spicy. Ya. Original, nggak pedes. Jangan asal nambah-nambah penulis dari antah berantah, nggak boleh. Pilih jurnal yang tepat, nggak perlu ikutan usulan reviewer atau editor kalau nggak pas. Penuhi semua kewajiban, termasuk kalau memang ada akadnya jual beli, yaitu atau istilahnya itu bukan jual beli ya, akadnya kalau kita bayar kepada jurnal itu, dia akadnya wakalah bil ujroh, karena mereka sebagai wakil kita untuk mempublikasikan jurnal kita. Maka kita sewa juga namanya ijaroh tempat dia, ya sewa selamanya. Ya kita membayar atau lebih tergantung misalnya kita mau sewanya nggak mau open access atau open access. Nah, tergantung ya. Jadi ada bayaran-bayaran kadang-kadang tuh macam-macam. Oke. Nah, tugas penulis adalah terus juga sebutkan sumber dana jika ada. Ya, misalnya kita ada dana nih, tapi jangan ada dana riswah ya. Dana korupsi ya. Jadi walaupun jujur ya jujur juga, tapi ya jujur kalau ada dana korupsi jangan dipakai lah. Nah, dana penelitian kalau ada ditaruh di situ karena ini sangat-sangat menunjang kualitas dari jurnal kita itu, ya. Jadi orang prestigious dong bacanya, ya. This research is sponsored by, weh keren ya. Nah, sebutkan jumlah haki kalau ada, ya, sumber hakinya. Jadi kalau jangan ngaku-ngakuin mohon maaf. Ada orang yang berani, ya, Madam pernah memecat dosen karena gara-gara dia ngambil tulisan orang lain di suatu negara, diganti pakai nama dia nggak sangka orang itu akan mengadukan sampai ke media sosial, sampai menteror dan sebagainya, bahkan ngancem Madam, bukan ngancem ya, eh, ngasih tahu ke Madam bahwa ini orangnya lagi akan diperkarakan dan sebagainya kalau Madam tidak membuat keputusan misalnya, karena Madam dia adalah salah satu dosen di suatu institusi, ya. Nah, juga jangan ada free rider karena naik Gojek aja ada biaya tambahannya ya. Ada nggak ya kalau Gojek ya misalnya kita bawa anak gitu ya, nggak ya, mobil ya biasanya ya, mobil kalau misalnya kepenuhan biasanya dia minta ada biaya tambahannya. Jadi yang dari 4 kita bawa 5 orang, yang cuma 6 kita bawa 8 orang misalnya, biasanya ada tambahan. Nah, apa itu plagiat ya? Kalau kita ngopi ide orang, ngambil sesuatu gambar ya, yang kita main cantumin aja. Ya, makanya carilah gambar yang memang sudah untuk dipromosikan, ya. Dan copyright ya, ada orang copyright itu ya nggak boleh lah ya. Dan kemudian kita juga mengcopy kata-kata, nah itu juga termasuk plagiat ya, karena nggak mencantumkan nama dia. Kemudian kita menduplikasi publikasi yang lain yang tadi, misalnya kita sudah publikasi nih, kita sekarang mau publikasi ke jurnal yang lain, itu dengan cara self plagiarism, nggak boleh juga. Oke, nah itu saja mungkin dari Madam. Madam mau tunjukin sedikit aja ya tentang bagaimana kita nih, Madam lagi ini ya, lagi review jurnal. Nih, jurnalnya di sini dia tulis nih katanya, kan kamu udah setuju mau review using artificial intelligence to develop digital accounting tool for assessing corporate ongoing concerns. Ya, ini ya. Nih, caranya gimana nih?
Madam dikasih ini nih. Nah, jadi nanti kalau kalian masuk ke Scopus Jurnal, salah satunya seperti ini. Ini salah satu aja contoh ya di Emerald. Nah, nggak semua Emerald juga Scopus. Ini yang sudah Scopus. Nah, jadi dia bilang, nah, kamu ini nggak katanya ngelihat nggak dia ini original bukan? Nah, Madam harus tulis ya. Caranya gimana? Madam biasanya begini. Madam ambil judulnya, terus Madam copy. Udah kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Ya, kelihatan, Madam. Kelihatan apanya? Yang sekarang Google Scholar ya? Google Scholar. Google Scholar-nya ya. Madam ambil Ya, judulnya, terus Madam taruh di Google atau kita dilihat dari plagiat dari Turnitin ya. Nah, coba Rifka, sekarang kita lihat dia ini Madam akan download ya sudah ya. Ini Madam udah open PDF ya. Oke. Nah, sekarang Madam file save as ya. Nanti Madam minta Rifka turnitin. Cepat nggak itu turnitinnya Rifka? itu yang AI detektor sih, Madam. AI detektor ya. Mungkin hanya beberapa kalimat dulu ya, Madam ya. Beberapa Oh iya paragraf. iya iya iya. Abstrak itu halaman pertama aja. Halaman pertama ya. Ini nih, Madam kirim ya. Ya, Nah, yang tadi paper tadi sekarang kita review bersama. Ini udah. Oke. Oke, sampai nunggu Kak Rifka, kita kembali ke sini. Nah, itu caranya. Ya, jadi pertama kami itu membaca, ya, membaca ini menarik nggak? Oh, oke. Terus apa lagi yang kami buat, ya? Nih ya, nanti Belum share Madam. screen. Oh ya ya ya, oke. Nah, ini sekarang ya, nih Madam baca. Oke, dia nanyanya apa aja? Nih ya. Yang menentukan kita ditolak apa tidaknya, satu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan. Kedua, karena memang nasib kita ya, tulisannya nggak bagus, nggak cocok, dan nggak benar, dan nggak rapi, dan nggak sebagainya. Dari sisi apa? Dari 5 hal. Satu, originality. Asli nggak nih karyanya? Namanya Kak Rifka lagi mentenitin atau mengecek ada nggak yang AI, buatan AI. Kedua, literaturnya kurang. Jadul-jadul. Kalau bisa nih ya, literatur kita, ini tahun 2025 awal ya, kalau bisa 2026 ada. Kalau bisa ya. Jadi memang begitu. Sangat-sangat disukai kalau yang paling-paling terbaru. Kenapa? Karena jurnal kita nanti akan terbit 2 tahun lagi. Kemungkinan. Atau setahun lagi kalau paling cepat. Atau 6 bulan lagi kalau betul-betul keren banget. Artinya kalau kita cuma sampai berhenti 2023, orang nggak mau. Ketiga adalah metodologinya. Nih coba nih. Oh, Madam kalau ngomentarin kasar-kasar banget kadang-kadang. Keempat, hasilnya. Kelima, implikasinya atau kontribusinya. Keenam, tulisannya ada nggak yang nggak benar kualitasnya. Bahasa Inggrisnya amburadul dan sebagainya. Citasinya, referensinya, sebagainya. Rekomendasi, nah ini yang serem. Madam bilang begini, nggak mungkin dong. Nggak akan boleh. Kenapa? Belum pernah juga terjadi. Madam langsung accept. Paling banyak juga, ini nggak banyak. Ini paling nggak pernah kan kayaknya Madam ngasih minor revision. Biasanya di sini. Yang kalau udah ketahuan turnitinnya jelek ataupun Madam taruh aja judulnya sudah keluar bertebaran di mana-mana atau banyak juga Madam dapati orang yang tersebut ini sudah mempublikasikan di tempat lain. Langsung Madam taruh ini. Reject. Nah, ini kalau kita pengen bisik-bisikan sama editornya. Atau kita pengen ngasih komentar ke author. Tulis aja di sini.
Oke, ya sudah. Nah, Rifka udah gimana Ya, hasilnya? sudah Madam Rifka izin share screen ya. Ya, ya, ya. Oke. Eng, eng. Kelihatan nggak Madam sekarang? Ya, Dia bilang pakai AI Madam. Serat. Jadi ini kan warna merah ya ininya. kok nggak kelihatan? Oh, nggak kelihatan sekarang ya? Bentar. Izin share screen lagi nih. Sekarang gimana? Udah kelihatan belum? Ya udah. Disebut apa? Dia bilang pakai AI Ini Madam. halaman berapa? Halaman berapa? Dia awal yang introduction. Introduction nih. Introduction itu berapa halaman? Itu 1,5 kalau nggak salah. Atau 1,5 satu halaman. ya. Oke. Nah, dia bilang ini pakai AI, Madam. Jadi, apa namanya, kalau warna merah, 0% human, berarti nggak ada manusia yang Ih, seremnya. ketik ya. Seremnya. Nah, ini jadi di warna merah gitu. Jadi, terindikasi semuanya mayoritas pakai AI gitu. Kalau Nah, udah kayak terus gini, ini udah juga, ditolak kan, madam nih. iya gitu, Madam. Jadi, emang ini ada juga sih yang beberapa dia pakai aplikasinya buat bikin, apa namanya, artikel tersebut ya. Ada OpenAI, Writer, Quillbot, dan lain-lain. Ketahuan semua ya. Terus gimana Iya. caranya supaya nggak AI detected? Di Kalau iya, paraphrase. iya di paraphrase. Di paraphrase dicampur dengan ya kan tadi kita pertama nggak pakai AI, kita putak-atik juga kalau memang asalnya AI kita juga udah bohong, ya kan? Yang kedua adalah kita juga em, karena ini untuk publikasi, kalau yang lain-lain bolehlah pakai AI ya, misalnya untuk buat tour atau buat untuk acara seminar, apa cara kerjanya gimana itu boleh. Tapi ini adalah publikasi yang mengatasnamakan nama kita. Nah, ini yang nggak bolehnya, ya. Jadi nanti eh, seperti ini akan ketahuan. Dan apalagi coba kelihatannya di sini nih, coba nih ya. Tanan Tanat Tamate and Associates 2024. Ini Iya. orang Indonesia. Nih yang ada titiknya di sini ini kelihatan juga nih, ya. Nah, pokoknya banyak sekali nih yang kita kelihatan. Dia cara menulisnya juga banyak yang salah. Ya, kayak gini ya. According to Muhammad et al. Koma itu salah. Karena nggak ada koma kalau ada tutup kurung. Nah, kelihatan ya. Udah kayak gini, udah terima kasih Rifka ya, Kak Rifka. Karena Madam sudah langsung bisa mereject papernya. Oke, demikian terima kasih. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Madam. Gimana, Bapak Ibu rekan sekalian udah pada lebih tahu gitu ya gimana sih cara kita nulis artikel yang baik gitu ya untuk nantinya bisa diterima di jurnal Scopus gitu ya. Nah, jadi emang program ini ya Madam ya, nggak cukup sebenarnya kita belajar Scopus itu hanya sebentar ya Madam. Jadi sebenarnya perlu proses ya Madam. Nah, maka dari itu yang tadi juga udah disampaikan Madam, jadi kita punya program Bapak Ibu, rekan dan rekan-rekan gitu ya. Jadi kita ada program intensif ya selama 5 minggu, masterclass penulisan artikel jurnal ilmiah terindeks Scopus gitu ya. Jadi program ini dirancang intensif gitu ya. Nanti kita akan bikin grup bareng untuk diskusi juga setiap minggunya. Jadi pelatihannya selama 5 minggu. Nah, pematerinya insya Allah akan diisi oleh Madam juga. Dan juga ada Pak Rifki Ismal yang merupakan juga review jurnal dan berpengalaman banyak gitu ya menulis jurnal Scopus. Nah, selanjutnya apa aja materinya gitu ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi materinya lengkap gitu ya. Kalau hari ini hanya bisa dibilang pengantar ya, singkat gitu ya. Nah, ini materinya lebih komprehensif, mulai dari pengenalan publikasi, gimana sih cara strategi menyusunnya, terus gimana nantinya kita nulis introduction yang benar seperti apa, membuat novelty penelitiannya seperti apa gitu ya, hingga nanti
kita menyusun pembahasan dan penutup gitu ya. Dan nanti juga akan direview papernya secara personal oleh pemateri kita gitu Bapak Ibu. Dan nanti dikasih juga gimana secara strategi menghadapi revisi nih dari reviewer ketika kita sudah submit. Nah, jadi di program ini outputnya adalah nanti kita bersama-sama submit artikel kita di jurnal Scopus gitu. Nah, oke, jadi apa aja nih keuntungan dari program ini? Pertama, bimbingan yang intensif Bapak Ibu, selain kita nanti meeting rutin gitu ya, setiap minggu sekali, dan juga dibuatkan grup secara eksklusif gitu ya, untuk berdiskusi dengan narasumber dan juga pemateri gitu ya. Nanti selanjutnya juga di-review papernya secara personal untuk diperbaiki. Tentu aja juga ada akses network gitu ya. Barangkali nanti Bapak Ibu bisa bersama-sama menulis bareng jurnal artikel gitu ya. Nah, tentunya yang terakhir yang paling penting peluang publikasi Scopus. Nah, insya Allah nanti kita juga akan kasih rekomendasi jurnal yang sesuai dengan skop penelitian Bapak Ibu. Nah, ini juga ada beberapa fasilitas yang kami sediakan Bapak Ibu untuk program ini gitu ya. Pertama, materi lengkap mulai dari awal tadi sampai terakhir kita ya, pertemuan terakhir. Terus juga ada rekaman di setiap sesi pelatihan di setiap minggunya, dan juga sesi tanya jawab pribadi di grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Selain nanti di Zoom juga kita bisa saling berdiskusi. Nah, yang tadi juga udah dijelaskan ada grup diskusi eksklusif. Nah, selanjutnya juga ada kita kasih bonus istimewa nih ke Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nanti setelah Bapak Ibu mengkonsepkan papernya gitu ya, sudah selesai, nanti kita review dari narasumber akan mereview dan juga tim sinar gitu ya, manuskripnya akan direview dan dikasih poin-poin perbaikan gitu. Nah, selanjutnya juga akan kita berikan daftar-daftar jurnal yang potensial untuk nanti artikel Bapak Ibu dikirim atau disubmit ke sana gitu ya. Nah, selanjutnya juga sertifikat pelatihan dan juga insya Allah dapat diskon untuk pelatihan lanjutan di Sinar Research Consulting. Nah, udah ini banget Bapak Ibu, udah lengkap banget. Nah, berapa sih harganya gitu ya? Nah, kami berikan diskon gitu ya. Dari harganya 1,5 juta jadi hanya 1,39 ribu gitu ya. Atau 1,3 jutaan lah ya. Nah, tapi karena kita mengapresiasi nih Bapak Ibu yang udah hadir di pertemuan kita pada siang hari ini, kami memberikan diskon lagi gitu ya. Jadi untuk hari ini, untuk pendaftaran hari ini hanya sebesar 999.000 atau enggak sampai 1 juta lah ya Bapak Ibu. Nah, bisa langsung kunjungi gitu ya di website Sinar. Jadi kita berikan diskon khusus untuk hari ini aja. Itu aja sih dari kami gitu ya Bapak Ibu. Semoga bisa langsung gitu ya nanti dikunjungi websitenya. Nah, mungkin apa namanya? Mungkin dari Madam ada eh, kata-kata terakhir, Madam? Kayak mau ngasih wasiat aja. Iya. Oh iya, ada Pak Fajar juga mau bertanya ya, Pak Fajar. Pak Jafar. Iya, tanya ya Bu, Madam. J, Eh, tahun kemarin kan saya mahasiswa S2 ya. Jadi affiliate saya pakai universitas yang saya bertempat belajar. hmm. Sempat saya bikin artikel Scopus, tapi belum terbit karena prosesnya si lama panjang lah. Nah, kalau saya udah lulus gini, affiliate-nya kemana Bu? Dan Scopus tuh nggak bisa terima ya. Kalau saya bukan dosen, saya pensiunan dulu kepala pabrik, jadi ya cuma tertarik untuk apa namanya untuk penelitian. Bahkan saya juga menemani orang S2, S3 untuk apa melakukan penelitian. Gimana, Madam? Ya bisa pakai eh, lembaga sendiri. Lembaga Bapak apa Pak Jafar? Ada nggak lembaga yang misalnya dari Saya, perusahaan, yayasan? saya punya PT, Nah, karena ya, Dinamika bisa. Lintas itu salah satu KBLI-nya itu ini apa namanya pendidikan juga. Iya, justru eh, lembaga-lembaga jurnal sekarang lagi mencari orang-orang dari industri juga untuk nulis. Hmm. Nah, ini ya, jadi kalau misalnya Madam bisa tunjukkan, ini di jurnal yang Madam bina ya. Nih,
ini dia ada penulis-penulisnya itu nih, ya misalnya ini dari yang bukan kampus, ya. Ini misalnya kita lihat dari ini ya, ya bukan, ya. Ini dari perusahaan nih misalnya ini ya, ini PT Sinergi Dinamika Transportindo. Nampak tak Mbak Jafar? Iya, nampak. Nah, ini dia dari PT. Justru bagus ya. Nah, karena apa? Persis seperti Pak Jafar. Dia sudah lulus, terus dia mau pengen nulis, ya udah di situ. Ya. Ini juga nih. Abdalusia Islamic Center Bogor Indonesia. Masjid ini, pakai masjid ya. Masjid. Ya. Islamic Center. Terus banyak yang lain-lain. Silakan. Nah, ini juga, tapi ini bukan belum Scopus ya. Jadi silakan kalau mau ada artikel-artikel yang dimasukkan di sini tentang wealth management, tentang wealth portfolio, tentang personal dan family finance ada di sini. Ya, tapi itu Madam lagi galakkan yang industri yang nulis. Jadi bagus ya. Cuma nanti kendalanya Pak Jafar, nama kampus Pak Jafar itu enggak, nama perusahaan kita itu tidak ada di sistemnya. Jadi minta aja di request saya bukan dari kampus gitu kan, nulis atas nama perusahaan. Nah, di situ ada nunggu dulu dia, di approve dulu namanya, karena nggak ada di dalam sistem misalnya, ya. Ya, Itu nggak jadi pertimbangan enggak, dari reviewer nggak ya? enggak. Hmm. Ya, Oke. Terima kasih, Madam. kan Madam nggak tahu, yang Madam mau reject tadi nggak tahu Madam dari siapa, negara Oh mana. iya, blend Nah, review ya. ya. Ya, itu juga mungkin dari Madam. Terima kasih Kak Rifka semuanya. Madam izin dulu. Iya, baik. Maaf. Terima kasih, Madam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lahir batin. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam Madam. warahmatullahi Sampai jumpa. wabarakatuh. Bye, Ya, Syah. makasih banyak Bapak Ibu semuanya. Izin pamit.